Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengikuti Yesus, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 9 ayat 57b dan 58. Berkatalah seorang kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagian dari perikop Injil tentang hal mengikut Yesus hari ini sudah kita dengarkan. Menarik untuk disimak bahwa orang yang datang kepada Yesus itu telah menyatakan komitmennya bahwa dia mau mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Ini adalah bentuk kepatuhan yang tegas dan sekaligus mantap. Hal ini mengingatkan saya pada suatu penjelasan tentang kaul ketaatan yang diucapkan oleh para biarawan maupun biarawati. Terlebih lagi yang dimaknai oleh seorang biarawan Yesuit, bahwa ketaatan mereka itu tuntas seperti sesosok mayat. Dalam bahasa Latin bunyinya obedientia sicut cadaver. Taat seperti mayat. Pokoknya ikut Yesus. Apapun yang terjadi, ikut Yesus pasti oke, pasti aman, pasti dijamin. Tapi perhatikan kata-kata Yesus ini. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus juga menegaskan bahwa dia tidak menjanjikan apa-apa kepada mereka. Bahkan bantal saja dia tidak punya untuk istirahat. Apakah orang ini bisa menerima? Saudara-saudari terkasih, seseorang lain bukannya menawarkan diri, melainkan diajak oleh Yesus. Katanya, "Ikutlah aku." Orang ini minta waktu untuk membereskan tanggung jawabnya sebagai anak yang baik untuk menguburkan bapaknya. Jawabnya Yesus tidak kalah tegas, bahkan terkesan tidak manusiawi. Katanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Ada seorang lain berjanji akan mengikut Yesus, tapi ia minta izin untuk mendapatkan restu dari keluarganya. Perhatikan jawaban Yesus, tentu di luar dugaan orang ini. Katanya, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Dari 3 orang yang mau mengikut Yesus atau diajak oleh Yesus untuk mengikuti dia, rasa-rasanya mereka memiliki pertanyaan dalam hati mereka. Yesus itu maunya apa ya? Apakah Anda sudah mendapat jawaban dari gumam hati orang-orang itu? Sekiranya Anda menjadi salah seorang dari mereka, menjadi pengikut Yesus itu sesungguhnya bukan persoalan mudah. Orang harus memiliki komitmen. Orang harus memiliki sikap. Harus ada keputusan yang jelas. Betul?
Saudara-saudari terkasih, bagaimana? Mengertikah Anda akan apa yang baru saja saya katakan tadi? Kok kayaknya Anda masih bingung? Jangan bingung. Ini adalah tuntutan Tuhan Yesus untuk semua dan setiap orang yang hendak mengikuti Dia. Gampangannya begini. Kalau orang sudah memutuskan untuk mengikuti Yesus, dia harus taat pada apapun yang diinginkan oleh Yesus untuk dilakukan. Apakah dengan demikian saya sependapat dengan Anda bahwa Yesus itu tidak manusiawi? Tuhan Yesus itu adalah sosok yang sangat manusiawi. Ia peduli pada penderitaan orang lain, peduli kepada yang sakit, peduli kepada orang-orang yang disingkirkan. Bahkan ia mau menolong janda dari Nain yang anaknya mati dengan membangkitkan putranya itu. Ini bukan soal manusiawi atau tidak manusiawi. Ini adalah soal sebuah komitmen ya atau tidak yang kita berikan kepada Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku, adalah lirik sebuah lagu karismatik. Keputusan kita untuk mengikut Yesus dan berpihak kepadanya, itulah poinnya. Seseorang yang mau mengikuti Yesus harus siap meninggalkan apapun yang dalam pandangannya masih penting. Artinya, dia harus mendahulukan kepentingan Yesus dan bukan kepentingannya sendiri. Pertanyaannya, siapkah kita untuk melakukan apa saja yang dikehendaki Yesus? Tetapi engkau, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah. Firman-Nya. Saudara-saudari terkasih, suatu hari saya mendengar percakapan singkat dua orang bapak yang baru saja selesai mengikuti pembekalan di Komisi Pewartaan sebuah paroki di kota S. Dalam percakapan itu terselip sebuah keluhan kecil ini. Wah, Romo kita menuntut terlalu banyak. Waktu kita tersita untuk mempersiapkan banyak hal. Kan urusan kita dalam keluarga masih banyak. Saya tidak perlu merekam lebih jauh dialog tersebut. Namun, satu hal yang menjadi fakta bahwa beberapa orang merasa terbebani ketika diberi kepercayaan untuk melakukan karya pelayanan di lingkungan gereja. Apakah itu manusiawi? Saya pastikan ya. Namun, kalau seseorang sudah memiliki keputusan untuk melayani, tentu ia sudah tahu tuntutannya dan segala risiko dari keputusannya itu. Untuk penghiburan saja, saya ingin mengutipkan lirik lagu karismatik lainnya. Begini, melayani lebih sungguh. Yesus lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Lirik lagu ini tentunya mendapatkan inspirasinya dari firman Tuhan Yesus sendiri yang bersabda, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya bagi penebusan manusia. Matius bab 20 ayat 28. Inilah kehendak Tuhan Yesus untuk kita yang mengikuti Dia, supaya kita mengikuti Dia dan mendengarkan juga apa yang menjadi kehendaknya
untuk kita kerjakan dan lakukan. Tuhan menantikan keseriusan kita dalam berkomitmen. Apakah aku sudah menjadi seorang pengikut Yesus yang taat kepadanya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami rahmat-Mu dan pakailah kami sebagai alat di tangan-Mu, agar kami dapat membantu Engkau menyebarkan kerajaan Allah yang diwartakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.